Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang al-muhkamat dan al-mutasyabihat. Nah, kenapa sih di dalam ayat-ayat Al-Quran ini harus ada al-muhkamat dan al-mutasyabihat? Mari kita simak video kali ini. Jadi, Al-Quran ini adalah pedoman bagi seluruh umat Islam yang di dalamnya itu terdapat istilah-istilah penting, di antaranya yaitu al-muhkamat dan al-mutasyabihat. Nah, mari kita bahas yang pertama al-muhkamat. Al-muhkamat ini berasal dari kata hukum yang berarti putusan atau keputusan. Istilah ini merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yang jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh pembacanya. Nah, contoh dari al-muhkamat ini seperti ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip agama. Contohnya seperti kewajiban sholat, membayar zakat, puasa, dan lain-lain. Karena sifatnya yang jelas dan langsung. Jadi, muhkam itu memutuskan antara dua hal atau lebih, mencegah yang dolim dan mungkar. Atau ayat-ayat Al-Quran yang diketahui maksudnya, penjelasannya, atau pentakwilannya. Nah, al-muhkamat ini pentakwilannya hanya dari satu segi. Nah, yang selanjutnya ada ayat al-mutasyabihat. Mutasyabihat ini berasal dari kata syab yang berarti mirip atau sama. Ayat-ayat ini memiliki makna yang lebih kompleks dan memerlukan penafsiran yang lebih lanjut. Sebagai contoh, beberapa ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah atau mungkin detail kehidupan setelah mati, ini bisa dinamakan sebagai ayat mutasyabihat. Kenapa bisa dinamakan ayat mutasyabihat? Karena saking banyak detailnya ini tidak bisa secara langsung dipahami oleh pembacanya atau mungkin sulit dijelaskan dengan kata-kata yang terbatas. Selanjutnya ada sebab-sebab ayat mutasyabihat. Yang pertama, samar pada lafadz mufrad. Yang kedua, samar pada lafadz murakkab. Yang pertama, samar pada lafadz mufrad atau tunggal dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, lafadz mufrad gharib dan yang kedua, lafadz mufrad ganda. Yang pertama, lafadz mufrad gharib. Mufrad itu satu atau tunggal dan gharib itu bermakna aneh atau asing. Ada di sini contoh ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa fakihatan wa abban mata'al lakum wa li'an'amikum. Nah, abban ini di sini memiliki arti rumput-rumputan. Secara tekstual, abban ini memiliki arti ayah atau bapak. Tapi karena ada lafaz selanjutnya mata'al lakum wa li'an'amikum, jadi abban ini di sini memiliki arti rumput-rumputan. Selanjutnya ada lafaz mufrad ganda. Lafaz mufrad ganda ini bermakna beragam, satu tapi banyak atau ganda. Sebagai contoh ayat Bismillahirrahmanirrahim, Faragha alaihim dorban bil yamin. Nah, yang artinya lalu dihadapinya dengan berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya atau dengan kuatnya atau dengan sumpahnya. Nah, kita bisa ambil kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan berhala-berhala orang kafir dengan yamin. Nah, yamin ini bermakna beragam. Yang pertama ada yamin atau yang bermakna tangan kanan karena Nabi Ibrahim itu tidak kidal. Yang kedua, yamin ini bermakna kuat karena berhala itu batu, keras atau kuat. Yang ketiga, yamin ini bermakna sumpah karena Nabi Ibrahim ini pernah bersumpah bahwa mau menghancurkan berhala-berhala orang kafir. Selanjutnya ada lafadz murakkab. Lafadz murakkab ini lafadz yang terlalu ringkas, ada juga yang terlalu luas, dan ada juga yang susunannya ini kurang tertib. Selanjutnya ada macam-macam al-mutasyabihat. Yang pertama, semua orang tidak bisa mengetahui makna Al-Quran yang gaib. Yang kedua, semua orang bisa mengetahui makna Al-Quran melalui pengkajian dan penelitian. Yang ketiga, dapat dipahami oleh ulama tertentu. Baik, yang selanjutnya ada hikmah adanya ayat-ayat mutasyabihat. Yang pertama, jika semua ayat ini muhkamat, maka sirnalah ujian keimanan dan amal kita. Yang kedua, jika semua ayat ini mutasyabihat, maka lenyaplah kedudukannya sebagai petunjuk dan penjelas bagi manusia. Yang ketiga, terhindar dari taklid dan meningkatkan kehusyuan kita dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya kesimpulan. Jadi, al-muhkamat ini memberikan kedalaman dan kepastian kita dalam beragama, sedangkan al-mutasyabihat ini mendorong pemahaman yang lebih mendalam dan refleksi. Dengan mempelajari sebab-sebab munculnya ayat mutasyabihat, kita dapat lebih menghargai keindahan serta kedalaman dalam Dengan mempelajari kedua jenis ini, umat Islam dapat memperkaya tentang ajaran agama serta menjadikannya pedoman sebagai
kehidupan sehari-hari. Sekian video materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.